Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu barang yang aku dan sahabat aku, alaihi berartinya bersepakat di atasnya, yaitu apa juga yang disepakati oleh Nabi SAW, demikian juga yang disepakati oleh para sahabat, itulah dikatakan sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan perbahasan tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah ini satu perbahasan yang sangat panjang, ya, sebab perbahasan yang sangat panjang, dan ia ada ciri-ciri yang tertentu untuk kita katakan orang ini mengikut Nabi dan juga sahabat, dan apa yang telah disepakati oleh para sahabat dan juga Nabi SAW. Artinya ma'ana alaihi wa ashabi, mana ana wa ashabi alaihi, yaitu atas perkara tersebut. Maknanya aku sepakat mengatakan demi aku mengatakan ini, dan sahabat-sahabatku juga mengatakan begini. Artinya bersepakat kami di antara Nabi dan juga para sahabat. Dan untuk kita mengatakan ahli sunnah itu mengikut Nabi dan para sahabat, ada kriteria dia, ada ciri-ciri yang tertentu yang boleh kita katakan ini ahli sunnah. Cuma di akhir zaman, yaitu pada masa kita sekarang ini, jenama ahli sunnah ini merupakan jenama yang sangat dicemburui. Maka akan datang klaim daripada pihak-pihak yang tertentu yang mengatakan kami adalah ahli sunnah, kami adalah ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Walhal ulama kita sejak zaman berzaman dengan sanad-sanad yang ada itu menunjukkan bahawasanya ahli sunnah wal jamaah itu sebagaimana yang ditakrirkan oleh para ulama, yaitu al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Atas jalan ini, yaitu dan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Demikian ada yang mengatakan mereka itu berfahaman dengan fahaman yang dibawa oleh para ulama salaf. Tapi kalau kita mengkaji semula, fahaman itu agak kontra dengan pandangan ulama salaf, tapi mereka masih mendakwa mereka ahli sunnah. Walhal ahli sunnah ini kita rujuk semula kepada kitab-kitab ahli sunnah yang ada, yang menjadi rujukan pada masa kini dan juga pada masa yang lampau. Di antara pemuka-pemuka yang hebatnya, di antaranya Al-Imam Al-Haramain, di antaranya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Sehingga ulama yang akhirnya antara yang terkenal Al-Imam Sanusi akhirnya mentahqiq pandangan-pandangan tersebut. Dan ulama-ulama daripada ahli sunnah juga mentahqiq. Akhirnya mereka mengatakan inilah yang perlu dipelajari, inilah dasar-dasar yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah. Ringkasnya adalah apa yang dibawa dalam pengajian sekarang ini, sifat 20 ini merupakan perjalanan ahli sunnati wal jamaah. Yang itu bagaimana boleh jadi demikian? Pernahkah Nabi mengajar sifat 20? Itu perbahasannya agak panjang. Maknanya ulama kita pun tidak, mana kata 20 sifat itu pun khilaf di kalangan para alim ulama. Ada mengatakan bukan 20. Begitu juga sama Nabi SAW tidak ada mazhab, tidak ada mazhab Syafi'i dan sebagainya. Tapi kebijaksanaan para alim ulama kita menghimpunkan daripada dalil yang ada, akhirnya mereka membentuk ini agar manusia ini berdiri di atas manhaj, iaitu manhaj yang telah disusun oleh para alim ulama berdasarkan dalil yang ada, yang disepakati perkara tersebut ma'ana alaihi wa ashabi tadi. Maka muncullah ahli sunnati wal jamaah. Cuma kita kena berhati-hati, ditakuti kita mengatakan kita ahli sunnah sedangkan kita bukan ahli sunnah, ya? Karena kita yang kita pegang itu adalah kontra dengan pegangan yang dibawa oleh para ulama kita daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wallahu a'lam.